di kita gitu ya. Subhanallah, untuk membagi buka puasa saja kita kadang-kadang di jalan tuh masih sedikit sekali. Padahal pahalanya besar gitu ya. Saya coba kemarin suruh pegawai saya, ayo Ramadan di depan restoran aja buka, kasih orang-orang yang lewat. Itu orang sempat heran, ada bagi air sama kurma saja, sama apa yang bisa dibagi. Ini cuma-cuma ya, nggak dibeli. Ya iya, cuma-cuma dikasih. Mereka heran kenapa ada orang berbuat seperti itu gitu. Padahal sebenarnya ini perilaku yang sederhana. Bagaimana dengan Abdurrahman tuh? Unta lengkap dengan seluruh barang-barang dagangannya, gitu kan? Sebagian ahli sejarah coba lebih dalam membahas, satu ekor unta itu bisa mengangkat beban sekitar 60, minimal 60 kilo di kanan dan 60 kilo di kiri, jadi 120 kilo beban. Ada yang mengatakan ada jenis unta bisa mengangkat sampai 200 kilo, 400 kilo barang dagang, barang-barang kebutuhan ya, kemudian itu dibagi cuma-cuma, habis sudah. Jadi sedekah itu program hidup, luar biasa ya. Nah ini hal-hal mendasar yang mesti kita tahu teman-teman sekalian. Dan ingat, ini perilaku sehari-hari, jadwal sehari-hari. Saya pernah sebutkan bagaimana Syekh Bimbas itu memberikan makan 600 orang di pagi, siang, dan 600 orang di malam hari. Selalu di depan rumahnya dipasang AC, dibuka sufra, pokoknya orang sudah tahu ini orang makan di sini gratis, tukang sapu jalan apa segala datang mampir. Itu luar biasa. Maka perilaku-perilaku seperti ini yang masih belum ada, padahal ini perilaku yang baik sekali. Kemudian beliau seringkali begitu untung dagangan, gitu kan, langsung menghabiskan pada saat itu keuntungannya. Ini perilaku Abdurrahman. Dalam kisah riwayat yang sahih disebutkan, beliau pernah mendapatkan 1 peti emas keuntungan, 1 peti emas keuntungan dagangan. Jadi ini selalu tiap hari bersedekah, tiap hari berdatang. Dia bilang sama istrinya, waktu istrinya tanya, kenapa kau kepikiran? Apa yang pikir apa Abdurrahman? Dia bilang, saya kepikiran nih, 1 peti emas ini saya belum pernah dapat untung sebanyak ini nih. Lalu apa yang kau ingin lakukan? Dia bilang, saya ingin sedekahkan. Ya. Perhatikan ini ummahat kita di sana di belakang, akhwat kita. Ini suaminya mau sedekah, keuntungan 1 peti emas. Kita ini kalau keuntungan 10 juta saja sudah mau antri di bank, gitu kan? Sudah antri panjang pun siap, yang penting bisa nabung. Subhanallah. Ini datang keuntungan 1 peti emas, mau disedekahin semua. Ini sedekah. Program pertama sedekah, bukan beli makanan, bukan beli baju. Istrinya juga tidak bilang sebentar, jatah saya mana? Enggak. Saya mau beli emas dulu, saya mau beliin dulu, enggak. Sedekahkan. Ini riwayat sahih menyebutkan waktu disedekahkan oleh Abdurrahman sama istrinya malam itu habis. Besok datang 2 peti keuntungan. Enggak masuk di akal. Produk yang sama, jumlah yang sama, harga yang sama, untungnya double. Gimana tuh? Hitungan matematika nggak masuk tuh, nggak bisa. Datang 2 peti, dalam riwayat dikatakan Abdurrahman sedekahkan. Hari ketiga datang 3 peti. Terus begitu. Terus makin banyak sedekahkan, makin banyak datang. Dalam Islam sedekah sama dengan kaya. Itu kata kuncinya. Ya. Jadi jangan malah terbalik. Ini penting sekali. Dan sedekah itu makin banyak datang. Responnya harus begitu. Dan datangnya bukan setimpal dengan yang kita keluarin 1 juta datang 1 juta, enggak. Keluarin 1 juta datangnya 100 juta. Itu harus dengan keyakinan. Jadi teman-teman sekalian, materi seperti ini bukan, antum jangan datang di sini, ikhwah dan akhwat, ini datang cuma testimoni, mau tes saja. Majelis ilmu enak enggak ya? Rame-rame di Blok M dingin ada AC-nya, bukan itu. Ini bukan seremoni, bukan datang ngerame-ngeramein karena diajak teman. Oh sahib ana aja, bukan. Ini untuk antum ambil pelajaran, pulang praktekin. Itu yang penting, berubah menjadi orang lebih baik. Dan ini manfaatnya, itu akan kita lihat langsung respon. Dan ini akan menambah keimanan ikhwas sekalian dan akhwat. Ini fakta lapangannya, dalilnya ada. Contoh historinya, ini yang sedang kita bahas ada. Sedekah akan mendatangkan kekayaan. Itu jelas sekali. Jelas sekali. Maka kenapa kita masih ragu dengan masalah-masalah seperti ini? Abdurrahman ibn Auf pernah kedapatan oleh beberapa masyarakat Madinah itu membagi-bagi di jalan 40.000 dirham. Bagi-bagi cuma-cuma. Datang dia, pokoknya keluar dia bagi-bagi. 40.000 dirham itu sama dengan 2,2 M. Dibagi-bagi. 2,2 M dibagi-bagi, coba bayangkan. Gak bisa nyambung dengan kita ini gimana, tapi luar biasa. Dan dia, Abdurrahman dari nol ya, dari tidak punya baju tadi, baju cuma di badan, gak punya istri, jual cangkul pinjam sama orang. Tapi Allah Azza wa Jalla buktikan apa yang dia janjikan benar. Abdurrahman begitu dapat sedekah dulu,
Sampai saya bilang tadi konsep dasarnya lebih penting mereka sedekah daripada makan. Ini luar biasa ini. Ya. Abdurrahman juga pernah membagi-bagi danahnya, harta yang dia miliki, begitu dapat keuntungan dari dagangannya 40.000 dinar. Kalau tadi 40.000 dirham, ini 40.000 dinar, lebih banyak. Itu kurang lebih 6,4 M. Dibagi-bagi, habis semua. Sedekah ini bukan tanggung-tanggung ini. Coba antum sini yang hadir, sudah pernah sedekah 10 juta nggak? Nggak usah bicara 1 M, gitu kan. 10 juta yang kita anggap masih besar sekarang, pernah keluarin 10 juta langsung kasih ke orang dengan keyakinan Allah akan balas. Ini yang kita titik beratkan, gitu kan. Jadi perhatikan baik-baik bagaimana dilakukan oleh Abdurrahman ini. Imam Az-Zahabi rahimahullah berkata, Abdurrahman ibn Auf adalah orang kaya yang selalu bersyukur, dan syukurnya adalah dengan mengeluarkan sedekah selalu. Sementara Uwais Al-Qarni adalah orang yang miskin dan sabar. Ini ada bahasan sendiri dari tabi'in tentunya. Kemudian sedangkan Abu Dzar dan Abu Ubaid adalah ahli zuhud, orang yang terkenal mendahulukan akhirat. Tapi saksi bahasan Abdurrahman dipuji oleh Imam Az-Zahabi bahwasanya terkenal dari kisahnya dia adalah orang kaya yang bersyukur. Tentu khilaf di antara ulama ya tentang kedudukan orang kaya bersyukur dengan orang miskin yang bersabar. Mana yang lebih afdal? Itu selisih panjang lebar khilaf di antara ulama siapa yang lebih afdal. Tapi kesimpulannya kalau saya lihat adalah orang kaya yang bersyukur lebih afdal, gitu kan? Karena dia mendapatkan ya pahala dari sedekahnya. Jadi kan sementara sabar dia masih bisa dapatkan juga. Dan orang miskin tidak bisa mendapatkan masalah sedekah. Dalam hadis Bukhari ada sahabat-sahabat yang datang dan berkata, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya mendahului kami. Karena kami sholat, mereka sholat, kami puasa, mereka puasa. Tapi mereka mendapatkan pahala plus karena memberikan kepada kami bantuan, sedekahnya, gitu kan. Lalu beritahukan kepada kami, kata para sahabat, amal yang kalau kami kerjakan bisa minimal menyamai pahala mereka. Kata Nabi SAW, rutinlah baca subhanallah 33, alhamdulillah, Allah Akbar 33, rutin baca itu. Mereka amalkan, ternyata sahabat-sahabat Nabi yang kaya dengar, gitu kan. Mereka datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kata orang-orang miskin datang lagi, ya Rasulullah, sahabat-sahabat kami yang kaya itu dengar juga amalan itu, dia amalin juga, kan itu. Maksudnya ini sekarang beritahukan lagi kami amal lain gitu. Kata Nabi SAW apa? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itu ya karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Teman-teman sekalian, kaya bukan karena kerja di sebuah tempat yang mewah, kaya bukan menjadi pejabat negara, kaya dengan sedekah. Ini sedekah nih, keluarin di jalan Allah. Itu penyebabnya. Dan tidak ada hitungan matematikanya nih, kayanya datang. Biar tidak punya usaha, rajin sedekah itu akan kaya. Itu sudah janji. Ini dari tadi saya teriak-teriak ini, kalau sampai keluar sebentar masih ada yang pelit, ini luar biasa. Kalau saya punya cambuk, saya cambuk. Oh iya, nggak bisa lagi. Ini sudah kata kunci rahasianya di situ. Sedekah dapat, gitu kan? Kita kalau lagi makan satu bungkus makanan enak, coba beli satu bungkus yang sama, nilai yang sama, bawa siapa saja ditemu di jalan kasih, sedekahin langsung. Nilai seperti apa yang kita kasih itu luar biasa. Ada kepuasan diri, pahalanya ada, dan penyebab datangnya rezeki. Dan kalau kita kasih satu bungkus di jalan Allah, Allah nggak kasih kita satu bungkus, teman-teman sekalian. Bisa sebulan antum ditraktir sama teman-teman nanti. Balasannya efeknya besar. Karena semua ibadah yang kita kerjakan itu efek balasannya dari Allah besar. Coba sholat duha, kata Nabi SAW, di dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Setiap hari harus manusia sedekah sebagai tanda syukur kepada Allah. Dan 2 rakaat sholat duha menggantikan sedekah 360 sendi. Berimbang nggak? 10 menit sholat dengan, atau 5 menit sholat dengan sedekah untuk 360 sendi. Berapa harganya sendi kita ini? Kalau satu sendi rusak, sendi jari aja, coba tanya teman-teman kalau ada yang dari medis nih, berapa kira-kira? 1 juta? 2 juta, 10 juta satu sendi. Ini baru sendi kecil, bagaimana kalau sendi semuanya? Anggap 1 juta satu sendi. Kita harus sedekah 360 juta per hari. Tapi Allah ganti dengan 2 rakaat sholat duha. Nggak berimbang. Kalau sama Allah nggak ada hitung-hitungannya, teman-teman sekalian. Nggak ada kalkulatornya sama Allah ini. Buang jauh-jauh hitungan antum yang biasa antum pakai di komputer, pakai di HP, pakai itu jauh, sama Allah nggak ada itu. Dalam hadis Muslim, siapa yang puasa sehari di jalan Allah, sunnah atau wajib, Allah jauhkan dia dari neraka 70 tahun. Nggak berimbang puasa sehari dengan 70 tahun, nggak bisa.
Sama dengan memberikan makan satu bungkus, memberikan satu lembar baju. Bukan seperti itu balasannya, berlipat-lipat datang. Sedekah penyebab kaya, bukan ijazah, gitu kan? Ini harus difahamin. Berapa banyak orang jadi sarjana miskin, minta-minta di jalan, gitu. Tapi ini sedekahnya yang harus dihidupkan.